Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah pengantar ilmu hukum, PIH. Topik ke-77 dari 90 topik. Pengantar hukum acara peradilan agama. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara formal maka keberatan peradilan agama diakui. Namun mengenai susunan dan kekuasaan, wewenang, masih beragam dan hukum acara yang dipergunakan adalah HIR serta peraturan-peraturan yang diambil dari hukum acara peradilan agama. Dalam perkembangan selanjutnya, dewasa ini telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang mengatur susunan, kekuasaan dan hukum acara peradilan agama. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan pada pasal-pasal tertentu untuk menyesuaikan dengan perkembangan perundang-undangan yang ada maupun dengan kebutuhan di lapangan praktis dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hukum acara peradilan agama adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan yang terdiri dari cara mengajukan tuntutan dan mempertahankan hak, cara bagaimana pengadilan harus bertindak untuk memeriksa serta memutus perkara dan cara bagaimana melaksanakan putusan tersebut di lingkungan peradilan agama. Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga peradilan agama pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Ruang lingkup tugas dan wewenang peradilan agama adalah sebagai berikut. 1. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. 2. Menyelesaikan sengketa hak milik atau keperdataan lainnya. 3. Memberikan itsbat kesaksian, pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Hal ini berarti, hukum acara peradilan agama berlaku asas lex specialis derogat lex generalis, yang berarti di samping acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan pengadilan agama berlaku hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Namun secara khusus berlaku hukum acara yang hanya dimiliki oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Proses beracara dalam peradilan agama hampir menyamai hukum acara lainnya, di mana tahapan dimulai dari tingkat pertama, yang terdiri dari gugatan, permohonan, jawaban, rekonvensi, replik, jawaban rekonvensi, duplik, replik rekonvensi, duplik rekonvensi, pembuktian, kesimpulan, putusan, eksekusi, jika tidak ada permintaan upaya hukum banding. Selanjutnya, dalam tingkat kedua dikenal dengan tingkat banding yang terdiri dari memori banding yang dibuat pembanding, kuasanya, dan kontra memori banding yang dibuat terbanding, kuasanya, lalu eksekusi, jika tidak ada upaya hukum kasasi dari yang dikalahkan. Yang terakhir adalah tingkat kasasi, yang terdiri dari memori kasasi yang dibuat pemohon kasasi, kuasanya, kontra memori kasasi yang dibuat termohon kasasi, kuasanya, lalu eksekusi dan peninjauan kembali tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Itulah materi topik ke-77 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.